Tagihan Ki. Oke mas. Udah disipat kah? Udah semuanya. Ntar lagi lebaran mas. Pulang Iya. tanggal berapa? Aduh, salah pertanyaannya. Mudik lagi ndak mas? Gitu dong. Oh, lah emang nggak mudik tahun ini berarti? Rencananya ndak mudik. Di sini berarti lebaran di sini lagi nih. Iya, begitulah. Berapa kali lebaran di sini nih? Kalau mudik atau lebaran di sini, mudiknya lebih jarang sih daripada lebaran di kampung. Jadi berapa kali lebaran di Tanah Rantau sampean? Tahun masa kerja berapa ini? Mulai 2015 sampai sekarang mudik cuman 2 kali. Berarti 5-6 kali di sini terus dong ya? Iya. Emang kenapa sih mas? Emang kayak harus, maksudnya tuh harus lebaran di sini? Lebih ke tugas sih. Ya mau sesuai job desk-nya emang kalau bagian operasi apalagi salah satu event penting kan masa siaga nih. Kalau hari lebaran ya mau ndak mau jadi harus dijagain, paling nggak ada pengawasnya. Jadi emang harus ini ya, harus ngejaga biar takbir tetap berkumandang gitu ya? Iya, intinya biar suara toa di masjid selalu berkumandangkan Iya. takbir. Walaupun dalam hati menangis gitu. Ya itu kan ya nggak bisa dipungkiri, pasti semua orang pengen lah lebaran di kampungnya. Yang paling utama sih kan sama-sama keluarga besar, ketemu orang tua. Itu sih ya, cuman namanya tugas ya, meskipun menangis kan tetap dijalani karena itu memang resiko yang harus diambil. Terus kalau misalkan rasanya lebaran di sini tuh gimana sih? Dulu kalau lebaran yang awal-awal itu yang paling menyiksa kalau waktu pas belum nikah. Itu cari makan itu persoalan yang sangat-sangat susah. Ya otomatis bertahan hidupnya pakai ya makanan anak kos lah, Indomie lagi lah andalannya. Karena polanya di sini kan kalau pas lebaran pasti banyak pedagang-pedagang yang pada tutup. Jadi ya makannya yang paling susah sih waktu mendekati lebarannya, bukan pas saat lebarannya. Kalau lebarannya malah enak. Oh iya. Kalau lebarannya malah enak karena teman-teman di sini pasti bawa makanan atau apa nanti diajak. Ya banyak lah keluarga-keluarga lain yang muncul secara tiba-tiba. Yang kita punya teman-teman di sini ya itu biasa mereka bawa makanan. Kalau siangnya, kalau malam? Kalau malam ya otomatis mau ndak mau bertahan hidupnya pakai Indomie. Atau kalau ndak ya sarden yang dimasak cepet aja lah. Iya. Itu minimal berapa hari ya mak? Hidup menunggu panggilan teman-teman atau diwain? Biasa Hamin 5 itu udah mulai tuh, Hamin 5, Hamin 3 sebelum Idul Fitri itu sudah mulai. Udah Susah banget cari makan, cari warung yang buka itu susah banget. Kan kemarin juga pernah tau kan kita 2 kali lebaran di sini. Nah yang pas pertama tuh itu tuh berat banget emang. Karena pertama kali nggak bisa pulang lebaran. Terus pas sholat maghrib tuh yang paling sedih tuh. Jadi kan pas sholat maghrib tuh aku masbuk kebetulan. Masbuk pas rakaat terakhir, rakaat ketiga imamnya tuh udah mulai wirid gitu sama udah mulai takbir. Dia pas bilang Allahu Akbar. Itu tiba-tiba langsung keinget keluarga lah, keinget bapak sama ibu lagi ngapain lah di rumah. Walaupun sebenarnya pas malam takbir tuh kita tuh yang nggak ada occasion khusus gitu ngapain kumpul keluarga atau apa. Cuman kayak ada momen kehilangan perhatiin orang tua kita lagi sibuk beberes lagi itu apa. Wah itu banget lah. Iya bener, karena salah satu yang bikin sedih itu ketika kita ndak pulang itu, apalagi yang momen pertama kali ya. Momen pertama kali itu inget banget aku juga dulu. Waktu setelah ba'da sholat maghrib dengar suara takbir dan di situ kayak suara takbir itu kayak ngerasuk banget di hati. Jadi kayak ini kok suasananya beda. Saya di kampungnya orang, saya biasa lihat keluarga, lihat bapak ibu di situ, lihat om tante dan lain-lain tuh keluarga besar di situ. Ngumpul gitu ya. Ngumpul enak banget. Di situ kita ketawa ketiwi, ikutin takbir. Tapi di situ waktu itu kayak nggak ada lah yang hatinya itu nggak akan runtuh kena itu kalau memang dia nggak pernah merasakan momen-momen
Idul Fitri sebelumnya atau momen ketika Lebaran sama-sama keluarga. Nah, apa? Nggak akan kuat lah orang. Wah, sedih banget sih itu. Ada lagi sih satu momen. Jadi pas apa ya? Dulu waktu ngajak istriku pertama kali ke sini dan Lebaran di sini juga. Pernah satu saat dia apa ya? Kayak gelar gitu. Ya udah beliin ini kayak toples makanan dan lain-lain camilan untuk nanti siapa tahu ada tamu nih. Padahal saya dalam hati, loh saya dulu sudah ngelaluin di sini tuh nggak ada ritual kayak gitu karena memang rata-rata orang di sini pun itu juga pendatang dari desa-desa yang ada di sekitar kota Bulukumba. Nah, akhirnya daripada saya istilahnya ngecewain dia, ya sudah saya belikan, saya gelar karpet apa-apa. Terus besoknya saya setelah sholat Id, saya tanya dia, tiba-tiba dia di pojok nangis. Kenapa? Udah ada orang yang datang, dan memang itu momennya seperti itu. Nah itu saya kasihan juga, aduh. Ya apa ya momen-momen itu yang nggak bisa hilang, seharusnya bisa ditutup itu ternyata ini aduh tambah. Ya itu momen kedua sih yang bikin sedih biasanya. Tapi itu bagi saya sudah sudah ketiga kalinya. Istri saya baru sekali, terus setelah itu ya punya persiapan dan apa ya lebih ke ya sudah kita alihin lah. Cuman momen yang paling nggak bisa sekali ditahan itu ketika kalau dulu punya ritual atau inilah paling nggak di orang tua itu setelah sholat mau nggak mau saya harus minta maaf dulu sama orang tua, paling nggak cium tangannya atau cium istilahnya peluk bapak sama ibu. Tapi ya kalau di Lebaran di sini itu yang nggak bisa. Jadi kalau telepon itu pun harus antri dengan yang lain. Biasanya, nak tunggu dulu nak, ada tamu nih, saya terima tamu dulu. Jadi ya nggak bisa. Nanti kalau nggak gitu acara sakralnya ngobrolnya yang bener-bener sakral itu keganggu. Biasanya banyak tamu datang. Terus tadi sih menarik yang Mas Arga bilang sampean udah 3 kali tapi istri sampean baru sekali dan itu biasanya ngalihin. Itu maksudnya ngalihin kayak jalan-jalan atau jalan-jalan. Dulu pernah naik motor sampai Sinjai berdua. Sampai ke Bantaeng itu juga. Hari Lebaran. Iya, hari Lebaran hanya untuk cari bakso yang buka. Iya, bakso benar. Hanya untuk cari bakso yang buka. Dan itu dapatnya di Bakso Lancibu. Di mana itu? Di Sinjai. Kebetulan dia juga orang Jawa yang nggak pulang. Jadi di situ pas tapi ramenya Masya Allah. Itu tuh sambil ini berarti apa? Sambil monitor gitu sama orang-orang kantor kan? Iya. Ya entah nggak tahu kenapa dulu momen ketika setiap hari Idul Fitri itu saat orang-orang setelah pokoknya setelah orang-orang sholat Id itu ada tiang patah, trafo yang meledak. Pernah berarti? Dalam 6 kali tadi ya saya nggak pulang itu. Berarti 4 kali. 4 kali yang ada kejadian. Terus gimana? 2 kalinya itu yang alhamdulillah indah. Ya semoga di tahun ini bagus lah. Amin. Supaya orang bisa menikmati listriknya dengan lancar. Itu yang tadi yang selama 6 kali, 4 kali gangguan. Tapi berarti kan semua tim siaga dong berarti. Iya ya. Langsung on call langsung pada datang. Tapi biasanya sudah langsung teratasi karena material yang kita siapkan juga udah siap semua. Material semua udah siap, dikasih beberapa saat langsung benerin gitu ya. Berat juga ya sebenarnya ketika orang-orang berkumpul sama keluarga, terus kayak ada on call gangguan langsung. Tapi ini sih apa ya? Justru kalau yang kalau yang punya keluarga di sini oke, dia ngerasa kayak keganggu ya. Tapi kalau saya bukan maksudnya alhamdulillah ada hal seperti itu jadi ada pengalih perhatian gitu ceritanya. Iya. Cuman kalau ada begitu ya paling enggak kita agak terhibur jadi mikirnya tuh nggak fokus apa yang kesedihan gitu loh kayak aduh akhirnya sudah kerja lah. Selalu ada ini ya, maksudnya dalam setiap kejadian selalu ada 2 efek positif sama negatifnya. Ya intinya yang pertama sih harus konsekuen ya sama kan kita sudah
istilahnya diberikan tanggung jawab, otomatis harus dijalankan dengan baik karena memang resikonya ya kita harus sudah pikirkan juga. Jangan istilahnya pikirannya mudik itu, tapi juga istilahnya momen itu pasti ada, tapi kadang juga tidak tepat apa yang kita mau, tapi memang karena ada kewajiban yang harus kita jalankan. Seperti itu. Jadi ya dimaknanya artinya yang legowo lah. Diterima aja, nanti toh juga pasti kalau setelah hujan itu ada pelangi kok. Kalau saya sih nyikapinya yaitu ketika liburan di momen hari raya itu memang momennya itu yang karena hegemoninya yang luar biasa, orang-orangnya yang banyak yang ngerayain, jadi ya kerasa banget gitu. Tapi di samping itu di lain hari pun sebenarnya juga bisa. Jadi ya jalanin aja. Jalanin terus inget tanggung jawab kali ya. Terus tetap fokus. Jangan fokus sama kesedihan, tetap fokus sama kerjaan. Jadi biar nggak terlalu sedih. Dan intinya jangan sendirian lah, cari temen aja di situ karena juga pasti banyak. Kalau di kantor juga ada security juga, ada teman-teman operator, ada pasti nanti kayak orang-orang di sekitar situ pasti, atau kalau enggak ada keluarga yang kita juga pasti di PLN kan punya teman-teman yang juga ada, pasti nanti akan diajak gitu. Oke deh. Kalau gitu, aku pulang duluan ya Mas. Aku tanggal 29 pulang. Samain baik-baik di sini. Oke. Semoga Arsul betah-betah di sini. Kerjaan kita beres nih. Udah nih, habis ini aku pulang. Yo, saya juga pulang deh.